Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan hadis yang ke-6. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di mana hadis yang ke-6 ini menjelaskan tentang perintah menjauhi perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang hukumnya itu masih samar antara halal dan haram. Maka sikap terbaik seorang mukmin ketika dia mendapati perkara syubhat adalah meninggalkannya. Kemudian di penggalan terakhir Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya menjaga hati. Beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging yang apabila segumpal daging tersebut baik, maka akan baik seluruh anggota tubuh yang lainnya. Namun apabila segumpal daging tersebut jelek, maka akan menjadi buruk anggota tubuh yang lainnya. Ala wahyal qalbu, segumpal daging tersebut adalah hati. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya peran hati di dalam jiwa kita, sehingga setiap tindak tanduk manusia itu berangkat dari suara hati, berangkat dari bagaimana kondisi hatinya. Apabila hatinya baik, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Jika hatinya terdapat penyakit-penyakit hati, maka perbuatannya pun akan menjadi buruk. Seperti misalnya seorang yang hatinya diselimuti dengan penyakit hasad, dengki, iri,
maka setiap tindak tanduk yang dia lakukan jelek. Berangkat dari hasad, maka dia akan menggibahi orang yang dia hasadi, berusaha akan mendzaliminya, berusaha bagaimana caranya agar nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Sehingga dikatakan al-hasad miftahus syarr. Hasad itu ya kunci keburukan. Artinya karena sebab hasad akan bermunculan keburukan-keburukan yang lain. Demikian pula seorang yang di dalam hatinya itu terdapat penyakit riya, maka orang seperti ini ibadahnya pun tidak akan istiqomah. Dia hanya memperbaiki ibadah tatkala di situ dilihat oleh manusia. Namun apabila dia berada di suatu tempat yang tidak ada manusia, maka dia pun ibadahnya biasa-biasa saja. Ini semua karena suara hati jamaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian yang namanya hati. Islam adalah agama yang memiliki perhatian besar terhadap hati. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dari langit. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berbagai macam ibadah. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hati manusia. Maka dari itu, keselamatan seorang hamba di akhirat itu tergantung dengan keselamatan hatinya. Apabila dia berjumpa dengan Allah, yakni ketika dia meninggal dunia, dalam keadaan hatinya itu bersih, suci, bersih dari noda-noda penyakit hati, maka dia akan selamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, harta, anak tidak bisa memberikan manfaat kecuali mereka yang menghadap Allah dalam keadaan memiliki hati yang selamat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keselamatan seorang hamba dengan keselamatan hatinya. Makanya percuma kalau dia memiliki amalan yang banyak, tetapi ternyata dia menghadap Allah dalam keadaan hatinya itu melakukan kesyirikan. Ketika dia meninggal dunia dalam keadaan hatinya itu bergantung kepada selain Allah, maka semua amal yang dia lakukan itu sia-sia. Karena syirik jamaah sekalian bukan hanya perbuatan, tetapi syirik juga bermula dari isi hati seorang hamba. Ketika keyakinannya salah, ya, tauhid rububiyahnya rusak, konslet, maka inilah awal mula terjadinya kesyirikan. Orang yang tidak yakin Allah itu pemberi rizki, Allah memberikan jalan keluar, hatinya itu nggak yakin, makanya dia meminta-minta kepada selain Allah. Kenapa mereka ya ketika terjadi bencana bukannya bertaubat, bukannya kembali kepada Allah, tetapi malah memberikan sesajen kepada dewa-dewa tertentu? Itu karena keyakinan tentang tauhid rububiyah itu ada yang konslet, ada yang salah. Iya, berbeda dengan orang yang tauhidnya kuat, keyakinan tentang Allah kuat, dia paham Allah adalah Maha Pemberi rezeki, Allah adalah yang menghendaki sesuatu, yang menimpakan dan mengangkat madarat, maka tidak ada tempat bersandar baginya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala kashifa illa hu.
tidak ada yang mengangkat madarat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama menjelaskan tentang makna al-qalbul salim. Iya. Allah katakan di sini, illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hatinya itu selamat. Rasulullah menjelaskan hati yang selamat itu seperti apa. Hadis Abdullah bin Amr, qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas afdal? Siapakah manusia yang terbaik? Qala kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Setiap orang yang hatinya selalu disapu. Setiap orang yang lisannya berkata jujur, inilah orang yang paling baik. Para sahabat mengatakan, sodukul lisan na'rifu. Orang yang jujur, kami paham, kami tahu. Fama mahmumul qalbi. Lalu apa maksud dari hati yang selalu disapu? Beliau mengatakan, huwa taqiyun naqi, la isma fihi, wala bagya, wala ghil, wala hasad. Hati yang disapu itu adalah hati yang bertakwa, hati yang bersih dari berbagai penyakit hati, dari perbuatan dosa, hati yang bersih dari namanya al-ghil, dengki, hasad, dan penyakit-penyakit hati yang semisalnya. Berkata pula Sa'id al-Musayyib, beliau mengatakan al-qalbus salim, hati yang selamat adalah huwal qalbus sahih, hati yang sehat, wa huwa qalbul mu'min, yaitu hatinya orang yang beriman, bukan hatinya orang kafir, bukan hatinya orang-orang munafik yang dikatakan hati mereka itu sakit. Nah, kemudian juga Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan yang dimaksud dengan hati yang selamat adalah hati yang bersih dari noda-noda kesyirikan dan juga kebid'ahan. Nah, yang pada intinya jamaah sekalian, ya, hati yang selamat adalah hati yang bersih dari berbagai macam penyakit hati. Dan penyakit hati itu sangatlah banyak. Sampai ada sebuah kitab yang sangat bagus sekali, karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Amradul Qulub, penyakit-penyakit hati. Mulai dari penyakit hati yang sangat berbahaya, yang apabila seseorang terjangkiti penyakit ini bisa mati hatinya. Di antaranya adalah syirik, iya, kemudian nifaq, kemudian bid'ah. Bid'ah pun, ya, bukan hanya dilakukan dengan perbuatan, tetapi terkadang bid'ah itu bisa dilakukan dengan hati. Apa itu bid'ah? Di dalam hati, keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Seperti misalnya bid'ahnya orang-orang Khawarij, di mana mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan semua agama sama. Ini kan keyakinan. Ya, inilah yang disebut dengan keyakinan yang bid'ah bahkan kufur. Iya. Oleh karena itu jamaah sekalian, karena begitu pentingnya hati kita sebagai seorang muslim, harus betul-betul perhatian terhadap hati kita sendiri. Nah, kita memang diperintahkan untuk menjaga badan. Ketika kita menginginkan badan kita sehat, maka kita berusaha untuk menjaganya dengan cara berolahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi,
menghindari makanan-makanan yang itu akan menjadi pemicu penyakit, apalagi yang sudah kena kolesterol, darah tinggi, diabetes, pasti dia betul-betul akan menjaganya. Ketika dia makan, dia akan berusaha untuk menakar. Orang yang punya diabetes, maka dia nggak sembarangan untuk mengkonsumsi gula. Ini untuk menjaga badan, perintah untuk menjaga badan. Tetapi hendaknya perhatian kita untuk menjaga hati lebih besar daripada perhatian kita menjaga badan. Karena di antara ciri orang-orang munafik jamaah sekalian, orang-orang munafik itu mereka hanya fokus memperbaiki badannya saja. Mereka hanya berusaha bagaimana badannya sehat. Olahraga, memakan makanan yang bergizi, dia futsal, olahraga futsal, badminton, ini baik. Tetapi kalau dia hanya fokus untuk mengurusi badannya saja, tidak memperhatikan hatinya, maka ini termasuk ciri-ciri orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun. Apa kata Allah? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila engkau melihat orang-orang munafik, maka engkau akan terkagum-kagum dengan badannya. Sterk, badannya bagus, gagah, kokoh. Kenapa? Karena memang mereka itu hanya fokus mengurusi badannya saja, tidak mengurusi apa? Hatinya. Bagaimana contoh kita perhatian terhadap hati jamaah sekalian? Misal di dalam sholat, jangan jadikan sholat itu hanya sekedar rutinitas belaka. Kita sholat, kita berangkat ke masjid, tetapi dia tidak berusaha bagaimana agar sholat itu bisa khusyuk. Kadang ada orang yang menjadikan sholat itu hanya sekedar rutinitas, la yata'assar, tidak memberikan pengaruh. Maka di antara orang yang perhatian terhadap hatinya, dia bukan hanya memperhatikan rukun-rukun dan kewajiban sholat, tetapi dia berusaha bagaimana agar sholatnya itu bisa khusyuk. Demikian pula selesai sholat, dia lanjutkan lagi dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena di antara tanda orang yang perhatian terhadap hatinya, dia tidak mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang wajib, tapi dia juga merasa tamak dengan ibadah-ibadah yang sunnah lainnya. Selesai dia mengerjakan sholat wajib, maka dia lanjutkan dengan zikir. Dia rutinkan itu, baca istighfar, baca tasbih, dan selesai berzikir, dia lanjutkan dengan mengerjakan apa? Sholat sunnah. Inilah orang yang perhatian terhadap hatinya jamaah sekalian. Makanya perlu dipertanyakan hati kita. Tatkala sholat gak pernah khusyuk, selesai sholat bukannya zikir, tapi yang dilihat pertama kali apa? HP-nya. Bukannya baca zikir, tapi baca status WA. Dia lihat Facebook, dia lihat WA-nya. Apakah ada yang pesan atau tidak? Apakah ada yang komentari statusnya atau tidak? Maka kita jangan sampai seperti ini jamaah sekalian. Nah, juga diantara hal yang menunjukkan pentingnya kita menjaga hati, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dilihat dari postur tubuhnya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bersih hatinya, orang yang paling bertakwa. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat postur tubuh kalian, tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kalian. Baik jemaah sekalian. Iya. Jadi bagaimanapun tampang wajah kita, bagaimanapun bentuk postur tubuh kita, siapa keturunan kita, ya, dari jalur siapa nasab kita, itu semuanya tidak penting di hadapan Allah. Enggak penting jemaah sekalian. Iya. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Walaupun dia adalah keturunan Nabi jemaah sekalian. Ya, walaupun dia adalah keturunan Nabi, tetapi kalau dia selalu melakukan kemaksiatan, maka di hadapan Allah sama saja dengan orang-orang yang bukan keturunan Nabi. Makanya orang yang dipandang oleh Allah adalah orang yang paling bertakwa. Perhatikan tentang seorang wanita yang hitam kulitnya, yang tidak banyak dikenal oleh orang lain. Artinya orang-orang banyak tidak mengenal dia. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas? Atha bin Abi Rabah berkata, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada aku, yaitu berkata kepada Atha bin Abi Rabah, ala urika mra'atan min ahlil jannah? Maukah kalian maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita yang dia menjadi ahli surga? Ibnu Abbas menyampaikan kepada Atha bin Abi Rabah tujuannya agar Atha tahu apa amalan, apa rahasia yang menjadikan wanita tersebut menjadi penghuni surga. Fakultu bala, kata Atha, nah bala. Siapa dia? Qala hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang hitam, dia datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, inni asra wa inni atakashaf fad'ullah ta'ala li. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini memiliki penyakit ayan, ya, penyakit ayan, dan sesungguhnya ya ketika sedang kambuh maka terbukalah auratku. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar aku diberikan kesembuhan. Lalu Nabi mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayyu afiyaki. Jika engkau mau, ya, engkau bersabar, maka bagimu surga. Artinya Nabi tidak mendoakan, ya, tapi engkau tetap bersabar dalam kondisi seperti itu, maka bagimu surga. Tapi jika engkau mau aku doakan, maka akan aku doakan agar Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Artinya Nabi memberikan pilihan kepadanya, terserah kamu, ya, kalau engkau tetap dalam kondisi seperti ini, bersabar, bagimu surga. Tapi kalau engkau ingin saya minta kepada Allah, maka bisa juga. Maka apa kata wanita ini? Asbir, kalau gitu aku bersabar. Faqalat inni atakashaf ya Rasulullah, ya, ketika kambuh auratku sering terbuka, maka mintakanlah kepada Allah agar ya ketika kambuh itu auratnya tidak terbuka. Maka fada'alaha, Nabi pun mendoakannya agar auratnya itu tidak tersingkap. Nah, lihat di sini jamaah sekalian, wanita hitam. Iya.
yang tidak dikenal oleh banyak laki-laki. Beda dengan sahabiah lain. Seperti misalnya Zainab, Ummu Salamah, dikenal. Tapi ini imra'atun sauda, parasnya hitam, tetapi dia menjadi penghuni surga. Apa rahasianya jamaah sekalian? Ternyata rahasianya adalah amalan hatinya yang sangat luar biasa. Dia memilih untuk apa? Bersabar. Dan sabar itu letaknya di mana? Di hati jamaah sekalian. Iya. Jadi ini menunjukkan kepada kita Allah tidak memandang paras wajah. Walaupun mungkin di dunia dia jelek, hitam, memiliki cacat, tetapi kalau hatinya bersih, hatinya penyabar, maka dia akan memiliki kedudukan yang mulia nanti pada hari kiamat. Demikian pula ada kisah yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik meriwayatkan, seraya mengatakan, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini di majlis. Nabi mengatakan, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki yang menjadi penghuni surga. Fatala rajulun minal ansar tantiqu lihatuhu min wudu'ih qata'allaqa na'laihi fi yadihi shimal. Tiba-tiba muncul seorang yang tampilannya itu sederhana, jenggotnya basah karena bekas air wudu, sambil nenteng sendal di tangan kirinya. Para hadirin tidak memandang orang tersebut, biasa aja. Tapi ternyata Nabi mengatakan hal yang serupa sebanyak 3 kali. Di lain kesempatan Nabi mengatakan hal yang sama, dan orang yang dikatakan pun sama. Falamma qama an-nabiyyu tabi'ahu Abdullah bin Umar bin As. Maka setelah bubar, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran apa sih rahasianya sehingga orang ini dikatakan menjadi penghuni surga. Sampai-sampai Abdullah bin Amr bin Al-As nginep di rumahnya 3 hari, hanya pengen tahu. Dikira sholat qiyamul lail, ternyata enggak. Ya, dia bangun untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah, tapi tidak bangun malam. Dan dia dapati 3 hari seperti itu. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan, apa yang menjadi rahasia? Kok bisa-bisanya Nabi mengatakan engkau masuk dalam surga? Orang ini mengatakan, "Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin gishan wa la ahsudu ahadan ala khairin atahu iya." Orang ini mengatakan, hanya saja aku ini enggak pernah hasad sama orang, enggak pernah dengki, enggak pernah iri, enggak pernah benci ketika ada orang lain mendapatkan nikmat. Subhanallah. Hadis ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya, ya, Rasulullah menyebutkan orang tersebut masuk dalam surga karena hatinya bersih dari penyakit hati yang namanya apa? Hasad. Baik. Jadi ini diantara poin yang menunjukkan pentingnya kita menjaga hati. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya melihat kuantitas amal ibadah kita, tapi yang terpenting bagi Allah adalah kualitas hatinya. Perhatikan, Allah tidak hanya melihat kuantitas ibadah, tetapi yang terpenting bagi Allah adalah apa? Kualitas hatinya. Lebih bagus lagi dia perbanyak ibadahnya dan dia perbaiki apa? Hatinya. Nah, karena percuma seseorang banyak ibadah tapi hatinya kotor. Seperti misalnya
dia bisa melaksanakan ibadah umroh setiap 2 bulan sekali, atau melaksanakan haji setahun sekali, tapi hatinya terdapat noda-noda riya, sum'ah, ujub, Allah anggap atau tidak itu ibadahnya? Tidak. Walaupun ya, dia telah mengeluarkan banyak biaya, dan sekarang haji untuk bisa mendapatkan kursi secara langsung, artinya langsung berangkat tahun itu, dia harus mengeluarkan uang berapa ratus juta jemaah, 250 sampai 300 juta. Artinya biaya yang dia keluarkan begitu banyak, tetapi dasar dia melaksanakan ibadah haji karena riya, maka itu semua sia-sia. Lihat, berbeda dengan para sahabat jemaah sekalian. Para sahabat Nabi SAW, walaupun amal mereka itu sedikit, tetapi karena hatinya bersih, apa kata Nabi SAW? Wala tasubu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa misla udin dhaba, ma balagha mudda ahadin walau nasibah. Janganlah kalian mencela para sahabat, demi jiwaku berada di tangannya. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka hal tersebut tidak akan menyamai infaknya para sahabat, walaupun mereka berinfak hanya setengah mud saja. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena kesolihan hati mereka, keikhlasan, kejujuran yang sangat luar biasa. Iya. Makanya dalam ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya daging-daging yang kalian bagikan itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah niatnya. Apa kata Allah? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Daging, darah dari sembelihan kurban itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan hatinya. Artinya percuma dia berkurban 3 ekor sapi, tapi riya dengan orang yang berkurban 1 ekor kambing betina misalnya, maka tentunya kalau itu didasar dengan keikhlasan, itulah yang lebih utama. Baik, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan ya di antara kriteria hati yang selamat. Nah, di antara kriteria hati yang selamat adalah hati yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkat keislaman yang paling tinggi, yang Nabi menyebutkan dengan sebutan ihsan. Apa jemaah? Ihsan. Anta budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah seakan-akan Allah di hadapanmu, seakan-akan Allah mengawasimu. Nah, karena berangkat dari perasaan ini, takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi syarat keimanan jamaah sekalian. Ya, seorang mukmin yang sejati, iman yang benar, di mana hati kita selalu dihiasi dengan rasa takut kepada Allah. Maka menjadi tanda tanya besar ketika dia mengaku beriman, tetapi nggak ada rasa takut, sehingga setiap maksiat dia labrak, ya, setiap perintah dia tinggalkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 175, fala takhafuhum wa khafuni, janganlah kalian takut kepada syaitan, tapi takutlah kepada aku, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ya, Allah katakan wa khafuni,
hendaklah kalian takut kepadaku jika kalian beriman. Berarti menunjukkan bahwasanya syarat keimanan di mana harus tumbuh rasa takut di dalam hatinya, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana cara menumbuhkan rasa khasyah ini, jemaah? Karena ya, di antara sifat-sifat orang-orang yang mulia, sifatnya para nabi dan rasul, mereka selalu takut kepada Allah. Perhatikan dalam surat Al-Anbiya ayat 9. Allah katakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Para nabi dan rasul, mereka selalu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka takut kepada kami. Demikian pula sifat orang-orang yang beriman. Allah katakan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka khusyuk, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sifat orang-orang soleh yang selalu bangun malam. Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang soleh, mereka selalu menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Mereka berdoa di malam hari dengan penuh rasa takut dan harap. Jadi ya, sifat takut kepada Allah itu merupakan sifatnya orang-orang soleh. Maka di antara kiat untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sering-seringlah membaca Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'an, tetapi sering-seringlah membaca terjemah Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar membaca terjemahnya, sering-seringlah berusaha untuk memahami makna dan maksud dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita jujur kepada diri kita sendiri, jamaah sekalian, di zaman sekarang ini, waktu kita habis hanya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya itu tidak bermanfaat. Waktu kita tersita, sibuk dengan hal-hal yang sifatnya itu tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Yakni dia habiskan waktunya untuk mengikuti berita-berita viral yang tidak menguntungkan bagi dirinya, hanya sekedar tahu saja. Iya. Dan itulah memang tipu daya orang-orang kafir. Mereka membuat media-media sosial di internet, mulai dari Facebook, IG, WA, YouTube, Twitter, dan media-media sosial lainnya. Mereka bertujuan agar kita itu lalai dari agama kita sendiri. Sekarang berita viral apa saja kita tahu, ya, dari mulai mungkin ada orang yang nendang sesajen, tahu nggak jamaah sekalian? Tahu kita, iya. Kemudian berita ini, berita itu, tahu semua kita. Pertanyaannya, apa manfaatnya jamaah sekalian kalau kita hanya mengikuti perkembangan kasus seperti itu? Tidak menguntungkan bagi diri kita jamaah sekalian. Coba kalau waktu kita gunakan untuk ya baca Al-Quran, kita target setiap hari berapa ayat,
Seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka tidak melewati 10 ayat dari belajar Al-Quran sampai mereka betul-betul memahami dan mengamalkan konsekuensi dari ayat tersebut. Iya. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Luangkan waktu kita untuk itu, untuk berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran, apa maksudnya, atau setidaknya kita mendengarkan kajian-kajian tafsir. Kenapa? Karena ini satu wasilah, satu sarana yang bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana." Orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah maka hatinya itu bergetar. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an maka bertambahlah keimanannya. Iya. Sayangnya di zaman sekarang orang sudah banyak meninggalkan isi Al-Qur'an. Iya, sudah mulai rancu. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Yang jelas-jelas kesyirikan jamaah sekalian. Yang jelas-jelas Allah katakan itu adalah bentuk kesyirikan. Mereka mengemas, mereka hias dengan kata-kata yang indah, seakan-akan perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang baik. Sesajen, tumbal, mereka kemas dengan istilah kearifan lokal, tradisi, budaya. Lihat di sini jamaah sekalian, jelas itu kesyirikan. Ya, walaupun mereka berkilah, ya, ketika mereka memberikan sesajen ke pantai selatan untuk mereka arung sesaji gitu ya, mereka katakan buat sedekah ke ikan gitu kan, ya. Maka alasan-alasan seperti ini pasti ada tujuan, di mana mereka meyakini bahwasanya penduduk pantai selatan tersebut yang mendatangkan manfaat dan madarat. Dan keyakinan seperti ini termasuk perbuatan syirik. Baik, ini yang pertama. Jadi mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua, sering-seringlah menghadiri majelis ilmu. Sering-seringlah menghadiri kajian-kajian ilmu. Walaupun mungkin temanya itu tema yang biasa, materinya pernah kita dengar, maka tidak ada yang namanya salah dalam menghadiri majelis ilmu. Setidaknya tatkala kita hadir, walaupun temanya sama seperti yang kita dengar sebelumnya, walaupun materinya sama seperti disampaikan oleh ustadz sebelumnya, setidaknya tatkala kita hadir di situ, kita mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Iya. Sedangkan kita menghadiri majelis ilmu itu adalah amalan sunnah yang paling utama, jemaah sekalian. Tidak ada amalan sunnah yang paling utama kecuali thalabul ilm. Sekali lagi, tidak ada amalan sunnah. Amalan sunnah apa saja? Baca Al-Quran, sholat sunnah, ya, itu semuanya kalah dengan kita hadir di majelis ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan thalabul ilmi afdal min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Menuntut ilmu manfaatnya itu muta'addiyah, bukan hanya kita yang mendapatkan, tapi juga orang lain. Kita tahu, kita tambah wawasan, kita ceritakan kepada orang lain, kita sampaikan kepada orang lain, sehingga manfaatnya kembali kepada orang lain. Beda dengan sholat sunnah, yang dapat pahala adalah orang yang mengerjakan, adapun yang lainnya tidak dapat pahala. Jadi menghadiri majelis ilmu itu adalah cara ataupun sarana untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya di majelis ilmu disampaikan nasihat-nasihat, disampaikan ancaman-ancaman, disampaikan targhib, yaitu keutamaan-keutamaan,
Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadil ulama, bahwasanya yang takut kepada Allah adalah hamba-hamba Allah yang berilmu. Nah, yang berilmu. Tetapi juga harus kita perhatikan jamaah sekalian. Perlu kita tanyakan kepada hati kita. Kalau kita sering menghadiri majelis ilmu, ternyata hati ini tidak takut kepada Allah. Hati ini malah menjadi benih-benih hasad, kaku, sombong, suka menyalahkan, selalu membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain. Maka ini perlu dipertanyakan. Barangkali mungkin cara belajar yang keliru, atau bisa jadi ustadznya yang selalu memprovokasi, selalu menyebut kesalahan, ya, atau bisa jadi karena niatnya yang tidak ikhlas. Makanya Al-Hasan Al-Basri memberikan nasihat untuk kita semua. Laisal ilmu bikasrati riwayah, walakinnal ilma al-khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, kita hafal hadis ini, hadis itu, tetapi hakikat ilmu adalah yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita belajar. Percuma dia rajin kajian tetapi akhlaknya buruk, punya utang gak mau dibayar. Percuma ikhwan jenggotan, celana cingkrang, tetapi apa? Ketika dia bermuamalah sering lalai, dia ngajak orang untuk berbisnis, nanam saham, investasi, tapi setelah berjalan dia tinggalkan begitu saja. Iya. Jadi ini perlu dipertanyakan. Karena hakikat menuntut ilmu adalah untuk menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin giat kita beribadah, semakin takut untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan keramaian. Berkata Al-Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Pokok ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya ketika kita rajin kajian tapi hati ini nggak ada rasa takut kepada Allah, itu perlu dipertanyakan. Akhlaknya buruk, suka berbohong, bermudah-mudah dalam perkara maksiat, bermudah-mudah dalam perkara-perkara yang makruh. Maka ya ini perlu dipertanyakan. Baik jamaah sekalian, kita break dulu. Ya insyaallah nanti ba'da Isya kita lanjutkan lagi poin-poin yang menunjukkan ya hati yang selamat itu seperti apa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara kriteria tanda hati yang selamat, hati yang suci, adalah hati yang masih merasakan dosa tatkala dia mengerjakan perbuatan maksiat. Sekali lagi, di antara hati yang selamat adalah hati di mana ketika kita melakukan kemaksiatan, kita betul-betul merasa bersalah. Karena terkadang ada orang yang berbuat maksiat itu biasa aja, tidak ada rasa bersalah. Inilah yang perlu kita khawatirkan jamaah sekalian. Misal
ketika dia menikmati lantunan suara-suara musik, dia biasa aja. Ketika dia biasa saja ikhtilat, berbaur dengan perempuan, pegangan tangan, biasa aja. Ketika wanita misalnya melepas jilbab, berboncengan dengan laki-laki bukan mahram, ya, keluyuran, sering keluar rumah, maka ini yang berbahaya jamaah sekalian. Makanya bersyukur tatkala hati kita masih merasa, ya, atau mungkin merasa gelisah ketika belum mengerjakan sholat. Misalnya tiba waktu Isya, kita tidur-tiduran, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena belum mengerjakan sholat Isya. Berarti hatinya masih bersih jamaah sekalian. Nah, sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang keburukan maksiat. Beliau mengatakan wal ismu, ya, al birru matma'annat ilaihil qalbu wal ismu mahaka fis sadr. Kebaikan adalah di mana engkau merasa tenang ketika melakukannya. Sedangkan maksiat tatkala engkau tidak merasa tenang, gelisah. Hati ini kayaknya gak enak aja gitu rasanya. Wa karihta ayyatuli alaihin nas, dan engkau benci, enggak suka ketika ada orang yang melihatmu. Itulah maksiat jamaah sekalian. Ya. Jadi sekali lagi bersyukur kalau kita masih ada rasa bersalah ketika melakukan suatu kemaksiatan. Karena perasaan ini akan menumbuhkan kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min yara dzunuba ka'annahu qa'idun tahtal jabal. Sesungguhnya orang yang beriman, dia menganggap dosa itu seperti dia duduk di bawah gunung, seakan-akan gunung akan menimpa dia. Wa innal fajira, adapun orang yang fajir, dia menganggap dosa yang dia lakukan itu seperti lalat yang nemplok di hidungnya, kemudian dia kibas begitu saja, tidak merasa bersalah. Ini tanda hati yang selamat. Al-Imam Ahmad memberikan nasihat. Beliau mengatakan, la tanzur ila sigoril khati'ah walakin nanzur ila man asaita. Jangan kau melihat kepada kecilnya maksiat tersebut, tetapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat maksiat, kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita, memberikan rizki, memelihara, menjaga, kemudian kita maksiatinya. Maka ini diantara kriteria hati yang selamat. Karena pertanyaan banyak, kita tanya jawab saja. Iya. Nah, Anda mau tanya tentang adab di dalam kajian ilmu. Makanan dan snack dibagikan saat kajian dimulai. Apakah boleh mendengarkan kajian sambil menikmati snack tersebut? Makanya baiknya snack itu dibagikan mungkin setelah pertanyaan kayak begini ya mas kalian. Iya, jadi pada Isya pertanyaan baru dibagikan. Karena kalau kita lihat bagaimana para sahabat, cukup ya pertanyaannya ya. Ketika mereka hadir di majelis ilmu, itu mereka tenang, khusyuk, ya. Bahkan dikatakan seandainya burung nemplok di kepalanya, burung itu nggak akan kabur, karena saking tenangnya mereka belajar. Kecuali kalau memang dia kondisinya lapar, daripada mahnya kambuh, ya mungkin dia keluar dulu makan. Nah,
agar kita fokus dalam belajar. Apabila menerima makanan Natal atau hari raya orang kafir, apakah boleh? Boleh. Boleh. Misalnya ya, Natalan atau hari Waisak atau perayaan orang kafir apa saja, mereka datang memberi makanan, terima, dan boleh kita memakannya. Yang penting kita tidak ikut merayakannya dan tidak juga ikut mengucapkan selamat, ya, diperbolehkan. Bila pelaku syirik, apakah pahalanya terhapus semua? Dan apabila pelaku syirik bertaubat, apakah pahalanya akan kembali lagi? Allah katakan di dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, maka terhapuslah ibadahnya. Semuanya terhapus. Haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Dia mati saat itu, masuk neraka. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana kalau dia bertaubat? Apakah dia mulai dari nol lagi? Maka jawabannya, kalau dia betul-betul bertaubat meninggalkan kesyirikan tersebut, kebaikan-kebaikan yang tadi terhapus kembali lagi. Ya, kembali lagi. Artinya dia nggak perlu haji lagi, nggak perlu umroh lagi, nggak perlu melakukan, ya, dan juga nggak perlu syahadat lagi, nggak perlu. Ya, tidak perlu syahadat lagi. Hukum polisi yang ditugaskan menjaga tempat ibadah agama lain. Ada dua keadaan. Kalau memang tugas tersebut adalah tugas negara, dia ditugaskan, kamu jaga gereja ini, kamu jaga gereja ini, dalam rangka untuk menciptakan keamanan, agar tidak terjadi pengeboman, ya, agar keamanan stabil, boleh. Boleh. Bukan dalam rangka untuk menjaga gereja, tapi dalam rangka untuk menciptakan keamanan. Yang kedua, kalau dia menjaga gereja karena yang minta adalah gereja. Kadang ada ya polisi-polisi yang dia sebenarnya lagi libur, tapi nyari job yang lain. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi harus dibedakan. Ya. Nah, jadi bukan semata-mata untuk menjaga gereja, tapi untuk menciptakan keamanan. Apa benar doa bisa merubah takdir? Benar. Rasulullah mengatakan, la turaddu al-qada illa du'a. Artinya tidak ada yang menolak takdir atau merubah takdir kecuali apa? Doa. Tetapi harus dipahami bahwa berdoa itu juga bagian dari takdir. Jadi rencana Allah ketika mentakdirkan seseorang, ya, maka itu alur ceritanya semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Misalnya dia sakit, kemudian dia berdoa, kemudian dia sembuh. Nah, itu semuanya satu paket di dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, singkat-singkat saya jawab ya, karena banyak pertanyaannya ini. Kalau dapat pesanan makanan catering untuk acara orang kafir, apa hukumnya Ustadz? Tolak. Kalau diketahui untuk acara Natalan, nggak boleh. Ini termasuk ta'awun alal ismi, tolong menolong dalam keburukan. Ya, pesanan banyak, untungnya juga banyak, nggak berkah. Karena untuk acara kekufuran, ya, tolak dengan baik. Acara ulang tahun juga nggak boleh. Nah, kecuali kalau kita nggak tahu, beda lagi. Makanya kalau orang pesan makanan, jangan tanya-tanya. Jangan tanya buat apa. Udah pesan siap berapa, lemper berapa bungkus, 100 bungkus sudah. Jangan perlu tanya-tanya. Kalau udah tahu berapa, nggak boleh deh. Iya. Gimana orang yang berbuat kemungkaran kita berikan makan begitu?
Apabila seorang mempunyai saudara kandung yang menikah dengan keluarga yang berprofesi sebagai dukun, kita menolak undangan pernikahannya dengan tidak hadir di acara tersebut, sementara ada sebagian saudara yang tetap hadir. Ini mengecap orang itu sebagai dukun jelas atau tidak? Ya, perlu adanya bukti-bukti yang jelas, nggak boleh sembarangan. Iya, kalau memang jelas dia sebagai seorang dukun, ya, maka lebih baik kita tidak menghadirinya sebagai bentuk tahzir, peringatan bahwa profesi yang dia lakukan itu tidak baik, ya. Sehingga kalau misalnya dia bertanya kenapa nggak hadir, lagian antum profesi jadi dukun, ya kan? Artinya agar dia sadar itu diperbolehkan. Apakah seorang muslim boleh takziah mengunjungi non muslim orang kafir yang meninggal dunia dan memberikan uang atau sesuatu kepada non muslim orang kafir yang meninggal? Boleh. Sekedar takziah boleh. Bela sungkawa, memberikan hadiah boleh. Tidak ada larangan. Yang dilarang itu dia takziah sambil menyampaikan semoga amal ibadah diterima, diampuni dosa-dosanya, itu yang nggak boleh. Atau mendatangi rumah duka, atau ikut serta dalam pemakamannya, itu yang nggak boleh. Sekedar datang, ya apa namanya, ya basa-basi gitu, ngasih hadiah boleh. Ya, ini tidak berkaitan tentang ibadah mereka. Tetangga meninggal misalnya non muslim, nggak apa-apa kita datang ke rumahnya. Iya, melayat istilahnya. Apa bedanya musyrik dan syirik? Syirik itu perbuatannya, musyrik adalah orangnya. Meminta-minta kepada kubur itu namanya syirik. Orang yang datang meminta-minta kepada kubur namanya musyrik. Iya, memberikan sesajen syirik. Orang yang menaruh sesajen namanya syirik, musyrik. Boleh nggak makanan saja dimakan jemaah sekalian? Hah? Tidak boleh. Kalau itu berupa ya apa namanya masak-masakan, daging-dagingan, itu tidak diperbolehkan. Bagi sebagian dari online, apa hukumnya membawa makanan yang mengandung babi dan minuman alkohol? Yang nggak boleh jemaah sekalian, haram. Ya, berusaha untuk cancel. Nah, ya karena maksiat, jelas kan? Ini termasuk tolong menolong dalam keburukan. Tadi dijelaskan bahwa saya mendatangi kajian, menuntut ilmu itu adalah amalan sunnah. Tapi ada hadis berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib fardu ain. Iya. Secara umum yang namanya belajar itu adalah kewajiban. Iya. Tapi yang namanya belajar itu kan gak harus menghadiri kajian. Bisa dengan dia membaca, bisa dengan dia apa namanya berguru, kuliah dan yang lainnya, ya. Jadi menghadiri kajian itu bagian dari menuntut ilmu. Tetapi menghadiri kajian itu sendiri, ya, itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i tadi mengatakan, thalabul ilmi afdal min sholatin nafilah. Ya. Menuntut ilmu itu amalan sunnah yang paling utama, bahkan lebih utama daripada apa? Sholat sunnah. Jadi harus dibedakan antara yang sifatnya umum dengan yang khusus. Nah, menuntut ilmu itu adalah kewajiban, tetapi menghadiri kajian itu sendiri hukumnya adalah sunnah, karena di sana masih ada media-media yang lain agar kita untuk mendapatkan apa? Ilmu. Sebagai contoh misalnya, seorang istri yang dilarang oleh suaminya menghadiri kajian, mana yang dia dahulukan?
tentu ya dia lebih mendengarkan perintah suaminya. Artinya dia bisa kajian di rumah, live streaming dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Bagaimana mensikapi seorang yang hasad kepada saya dalam hal pekerjaan? Dikarenakan saya selalu mencapai target kerja, tetapi teman saya tidak. Berbuat baik sama dia. Kalau ketemu salam, berikan dia hadiah. Ya, bagi-bagi. Kalau misalnya antum dapat bonus, kasih dia, biar hatinya lembut. Semakin kita cuekin, maka ya orang tersebut semakin hasad. Tapi kalau itu semua kita sudah tempuh, tapi dia masih tetap hasad, ya sudah, biarin. Biar dia tersiksa dengan hasadnya. Nah, Pak Ustadz, saya kelas 5 SD di sekolah umum. Saya disuruh oleh guru saya untuk membawa pianika. Dan saya sudah tahu bahwa alat musik haram. Lalu bagaimana solusinya? Ya, tetap jangan dibawa. Ya, adapun misalnya nilai kesenian dikasih 50-60 gitu kan, ya tidak masalah. Yang penting bisa tetap naik kelas, ya kan. Ya, nilai-nilai seperti itu ya artinya bukan menjadi tujuan utama kita. Yang penting kita sekolah adalah memiliki akhlak yang baik. Dan memang itulah yang harus dirubah jamaah sekalian. Message pendidikan itu harus dirubah, bukan ngejar nilai. Makanya sekarang banyak sekolah-sekolah yang lebih mengedepankan karakter. Ya, buat apa nilai 100 tapi akhlaknya buruk begitu kan? Nah, ya intinya berikan 1000 alasan ya agar gurunya memaklumi. Nah, mau tanya bagaimana cara menasihati suami yang suka main HP dan nonton yang tidak bermanfaat. Iya, sampai lalai umpetin HP-nya ya. Ya, nasihati dengan cara yang baik jamaah sekalian. Ya, dan tentunya menghadapi model suami kayak begini, istrinya pun harus lebih maksimal lagi perhatian dengan dia. Ya, ajak ngobrol, ya walaupun punya bayi, punya anak, ya tetap perhatikan bayi besarnya, yaitu suaminya. Ya, kadang ya suami mungkin bete, nggak ada teman curhat, nggak ada yang nyambut ketika pulang kerja. Ya intinya nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, ya bukan dengan cara ya dimarahin, emosi. Karena karakter asli laki-laki adalah egois. Makanya Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan juga nasihat kepada para suami yang masih melakukan seperti itu, hendaknya dia bertaubat jamaah sekalian. Jangan sampai umur kita habis hanya untuk itu. Bukan berarti punya HP itu nggak boleh-boleh, tapi kita harus punya prinsip. Ketika kita buka YouTube, buka media sosial, itu bermanfaat bagi diri kita. Yang dibuka adalah misalnya kajian ilmu, ya maka silahkan, itu bagus. Tapi kalau yang dilihat adalah hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi udah ngaji masih main game online, ya waktunya habis untuk main Mobile Legend, ya kan, maka bertaubatlah jemaah sekalian. Apa perbedaan iri dengan dengki? Sama, ya tidak ada bedanya. Anda mau bertanya, kenapa ya terkadang hati ini merasa sedih tiba-tiba dan merasa tidak nyaman terkadang? Kurang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya kita harus lebih dekat lagi kepada Allah, seperti memanfaatkan sepertiga malam terakhir untuk curhat kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Insya Allah ya kalau dalam keadaan seperti ini, ya Allah akan memberikan pertolongan dan hatinya pun akan tenang. Makanya ketika Rasulullah memiliki banyak problem,
banyak masalah, dakwahnya ditentang. Apa kata Allah? Inna dalam Al-Quran itu dikatakan, saya lupa ayatnya itu, ya, sesungguhnya dengan engkau bangun malam itu akan mengokohkan hatimu, ya, yakni semua permasalahan yaitu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak bangun sholat malam termasuk tidak takut kepada Allah, iya. Bahkan Al-Imam Ahmad mengatakan, man taraka sholatal lail fahuwa rajulun su. Orang yang meninggalkan sholat malam maka dia adalah orang yang buruk, la tuqbalu syahadatuh. Jadi diantara sholat sunnah yang paling utama, sholat sunnah muakkad yang sangat ditekankan adalah apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail nggak harus jam 12, jam 1, jam 2, nggak harus. Setengah jam sebelum subuh, ya, atau 20 menit sebelum subuh itu termasuk qiyamul lail. Ya, cukup jamaah sekalian. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.